Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin dan masyarakat yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita memperoleh ajaran yang lengkap, yang sempurna, yang jika diamalkan itu menjadi sumber dan pusat kenikmatan untuk semua umat manusia, lintas bangsa, lintas agama, lintas suku. Salah satu kenikmatan itu adalah kenikmatan tentang manusia oleh Allah sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, itu diberikan fungsi sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 110, ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini masih ada kepanjangannya. Inti dari ayat tersebut adalah kamu, maksudnya umat Islam, adalah umat yang terpilih, yang unggulan. Untuk apa terpilih umat unggulan itu? Yaitu untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Pertama, apabila umat Islam itu mengajak kebaikan atau kebajikan. Kemudian yang kedua, mencegah kemungkaran dalam arti yang luas tentunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, menganjurkan umat manusia dengan kebaikan, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, kesimpulan sederhananya adalah bahwa umat Islam akan terwujud sebagai umat yang terpilih, yang unggulan, ya, apabila umat Islam itu sendiri menyadari, menginsafi, dan kemudian mengamalkan tiga hal tersebut: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tentu bisa kita tafsirkan sebaliknya, tafsir a contrario namanya. Umat Islam bisa menjadi umat yang terbalik, bukan umat yang unggul, bukan umat yang terpilih, umat pilihan, selective small people, jika atau apabila umat Islam sendiri misalnya tidak mengemban tiga misi itu. Nah, itu pertama yang menjadi landasan bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu di dalam surat tersebut Ali Imran 110 itu merupakan bentuk pernyataan langsung dari Allah bahwa manusia itu bukan sembarang makhluk, bukan sama sekali, tapi leader. Nah, secara umum leader itu, pemimpin itu adalah orang yang pada dirinya memiliki kemampuan, kemauan untuk
mempengaruhi atau memengaruhi orang lain. Memengaruhi tentu dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. 3 hal tadi. Jadi pada diri umat Islam, siapapun juga, adalah ideal sekali pada jika umat Islam itu secara rata-rata memiliki jiwa pemimpin dan sekaligus kepemimpinan. Dengan demikian, pada diri umat Islam itu tidak ada kerangka berpikir yang pasif, yang pasrah ya, terhadap situasi, yang menyerah kepada situasi, walaupun apalagi situasinya itu buruk misalnya, itu tidak bisa pemimpin menyerah, pemimpin loyo ya. Justru pemimpin itu harus punya strong ya, kekuatan, kekuatan yang pada dirinya secara mental, secara jiwa itu punya dinamika, punya keberanian. Sekaligus keberanian itu diaktualisasikan dengan cara-cara yang ma'ruf. Di samping itu, para pemirsa, Rasul penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan mengalami satu tahapan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya, baik mulai memimpin dirinya sendiri, adil terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga dekatnya, keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, kepada seluruh umat manusia, jujur terhadap alam semesta yang di situ mengandung sejumlah besar rezeki yang tak terperikan jumlahnya. Itu juga menjadi objek kepemimpinan. Dari satu ayat, satu hadis itu saja, belum yang lain, bisa disimpulkan, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa agama Islam adalah agama yang dinyatakan agama yang sempurna, yang kemudian dinyatakan diridhoinya untuk dianut oleh semua umat manusia. Tentu tidak ada paksaan, tapi mengajak umat manusia kepada Islam adalah ciri pemimpin tadi. Nah, sekarang dalam situasi sekarang ini, makna pemimpin dan kepemimpinan itu menjadi sangat lebih penting ketika dalam skala dunia, skala global, termasuk Indonesia, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu banyak yang menilai. Dulu sebelum kemerdekaan, negara ini dipimpin oleh pejuang-pejuang mayoritas Islam bersama yang non-Islam, bersatu padu. Mereka ini orang-orang yang menunjukkan pemimpin dan kepemimpinan, punya mindset, punya ruh, punya jiwa, punya semangat spirit memimpin, mengajak masyarakat. Ayo kita lawan penjajahan Belanda, kolonisasi Belanda itu. Belanda itu tidak hanya menyerang ekonomi, sumber-sumber daya ekonomi Indonesia, tapi juga melakukan gerakan-gerakan untuk agar bangsa Indonesia ini menganut agama selain Islam. Itu dipimpin
Dan berhasil kan? Pada bulan Ramadan, kemerdekaan itu bisa diraih. Itu faktor pemimpin. Nah, kenapa dulu bisa, sekarang masih ada pemimpin yang kemudian diragukan kepemimpinannya karena ketidakjujurannya? Atau ada pemimpin yang pura-pura jujur. Ada orang yang pemimpin jujur malah sengaja disingkirkan, tidak dipakai, dipinggirkan. Itu ada di Indonesia, itu ada. Ilmuwan-ilmuwan yang jujur bisa menemukan temuan-temuan berdasarkan ilmunya untuk kemanusiaan disingkirkan. Mestinya tidak. Ilmuwan malah justru ilmunya ditransaksikan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi dalam situasi sekarang ini pemirsa yang dirahmati Allah, pemimpin memerlukan satu keberanian yang muncul dari sendiri, dan itu dimulai dari kekuatan spiritual. Maka ada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang melakukan proses-proses aktivitas mensucikan jiwanya, tazkiyatun nafs, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, sekarang ini tidak lama lagi, Desember mungkin, itu akan ada pilkada. Jika di dalam pilkada sekitar 250-an kurang lebih pilkada se-Indonesia ini, untuk memilih beberapa kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, seperti pilkada-pilkada dan bahkan pemilu-pemilu yang lalu, diwarnai dengan money politik, dengan suap kepada masyarakat untuk memilih. Nah, apakah orang yang terpilih dengan cara seperti itu layak disebut pemimpin? Sama sekali tidak. Dia justru menginjak-injak makna kepemimpinan. Dia penghina masyarakat. Karena apa? Saya katakan penghina masyarakat. Karena masyarakat itu punya hak dasar nih. Apa itu? Yaitu hak untuk dipimpin orang yang jujur, yang tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah tadi, yang jabarannya adalah antara ini kejujuran. Nah, kalau di dalam pilkada saja nyogok, di dalam pemilu nyogok, mau jadi pejabat nyogok, supaya dipromosikan nyogok, serba sogok. Nah, Nabi kita mengingatkan, ar-rashi wal murtasi finar. Orang yang menyogok, main politik dengan berdasarkan kekuatan duit, money politik, itu finar. Nah, calo-calo yang terlibat di dalam proses penyogokan ini, termasuk yang menyusun undang-undang yang memungkinkan penyogokan itu tidak bisa diproses secara hukum, perumus undang-undang itu juga bagian dari sistem sogok itu. Na'udzubillah min dzalik. Apakah negeri ini akan dipimpin orang-orang yang seperti itu terus-menerus? Nah, makanya pemimpin tidak cukup diketahui saja. Islam mengajarkan ta'muruna bil ma'ruf itu harus aktif. Pemimpin yang handal adalah yang bijak. Bijak itu artinya punya ilmu. Jangan sampai bicara apalagi pada rakyat, maaf, mencela-mencele, tidak ada patokan, sehingga rakyat bingung. Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak rakyat yang mengalami kebingungan gara-gara pernyataan sebagian pejabat yang pagi mengatakan sesuatu yang berbeda dengan pernyataan siang, sore, dan malam hari.
pemimpin seperti ini pemimpin yang sesungguhnya kehilangan jati dirinya sebagai pemimpin. Dia pejabat. Nah, di dalam doktrin ajaran Islam ada ketentuan syariah di mana kita justru dilarang untuk taat kepada pemimpin yang tidak menunjukkan kejujuran kepemimpinannya tadi, yang menjadikan rakyat itu sebagai objek bisnis politik, perjudian politik, supaya memilih orang tertentu. Di belakang orang tertentu ini ada apa? Kekuatan modal, kekuatan kapital, atau cukong-cukong. Sehingga orang yang terpilih itu ketika menduduki jabatannya dari tingkat 2, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, jika menangnya itu karena faktor ini, faktor cukong tadi yang membiayai dengan dana yang tidak terbatas, sehingga dia terpilih karena faktor ini, maka yang jadi pemimpin ini sesungguhnya realitasnya, pemimpin konkretnya itu, the real leadernya itu adalah si cukong tadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena cukong itu akan bisa menagih dengan berlipat ganda. Itulah yang disebut dengan rentenir politik. Di Indonesia itu sah karena ada undang-undangnya, dan proses penegakan hukumnya lebih banyak tidak jujur daripada jujurnya. Kesimpulannya, menjadi pemimpin berat tapi mulia, penuh keadaban. Oleh karena itu, kuntum khairu ummatin. Ayatnya jelas. Kamu umat Islam adalah umat yang terpilih, dipilih oleh Allah itu karena sudah diberi modal. Modalnya adalah struktur jiwa yang kuat, fisik yang kuat, otak yang kuat, ditambah Al-Quranul Karim, ditambah Sunnah Rasul, ditambah alam semesta yang Masya Allah. Kurang apa agama Islam itu? Mari kita syukuri. Kita sebagai pemimpin, kita mulai memimpin dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Dekatkanlah dalam Ramadan dan juga setelah Ramadan itu dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Membela yang lemah, yang diperlemah terus. Membela yang miskin, yang dipermiskinkan terus. Itu tugas kepemimpinan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah selalu membimbing kita menjadi hamba Allah, menjadi makhluk Allah yang menyadari tentang makna pemimpin, kepemimpinan, tugas-tugas kepemimpinan, dan tanggung jawab kepemimpinan, karena semuanya itu akan diproses dengan tahapan pertanggungjawaban. Itu mulia bagi pemimpin yang adil, dan karenanya dalam satu hadis dikatakan yang nanti akan dilindungi oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Kalau kita tafsirkan, pemimpin yang tidak adil, pura-pura adil, justru menimbulkan ketidakadilan. Rakyat disuruh melakukan sesuatu, orang lain justru dibolehkan. Rakyat nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung, tenaga asing malah diundang ke Indonesia. Nah, itu ciri-ciri kepemimpinan yang sama sekali tidak tercerahkan. Kewajiban kita sebagai umat Islam mencerahkan mereka dengan sabar, dengan penuh ketekunan. Mudah-mudahan para pemimpin kita dan termasuk kita, keluarga kita, dibimbing oleh Allah menjadi pemimpin yang adil, yang benar, yang memihak kepada kebenaran, membela kepada yang miskin dan dimiskinkan, dan pada saatnya kita bisa
berujung pada cita-cita kehidupan, yaitu husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.